Alhamdulillah Allah memberikan kepada saudara atau saudari penanya ini hidayah. Pemahaman Syiah teman-teman sekalian, pemahaman yang berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Cukuplah mereka mencaci maki para sahabat, itu sudah luar biasa. Belum lagi kalau pemahaman akidah yang sudah jauh daripada itu seperti Al-Quran kurang, ya, memprotes ayat-ayat Al-Quran untuk menambah-nambah ayat Al-Quran. Sebagaimana sebagian mereka meyakini Al-Quran sampai 49 juz, ini sudah luar biasa. Ya, dan tidak ada manfaatnya. Saya yakin penanya ini merasakan bagaimana perbedaan antara dakwah sunnah dengan Syiah. Jauh sekali pasti. Pada saat itu bergabung di sana pasti akan ada cacian, makian. Isinya pengajian itu cacian dan makian, merendahkan dan menjatuhkan. Dan ini bukan merendahkan temannya, anaknya, saudaranya, merendahkan sahabat-sahabat yang Al-Quran turun pada mereka. Al-Quran turun dan mereka menyaksikan Al-Quran turun, mereka menyaksikan Nabi SAW, mereka berperang dengan Nabi SAW. Debunya saja, debu medan perang mereka belum tentu kita bisa jangkau, gitu kan? Ada seorang sahabat, waktu Nabi SAW kirim pasukan, di perang kalau nggak salah namanya Zatu Salasil. Nabi SAW utus pasukan. Ada satu sahabat, saya tidak ingat ya, apa satu perang yang lain, maaf. Intinya satu peperangan, saya khawatir salah namanya. Di satu peperangan, Nabi SAW utus pasukan, ada satu sahabat telat keluar. Kalau saya tidak salah ini adalah Abdullah bin Rawaha di perang Mu'tah. Iya, tepatnya di perang Mu'tah, Nabi SAW suruh 3 orang jadi pemimpin. Zaid bin Harithah, kalau dia meninggal maka Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang kalau dia meninggal Abdullah bin Rawaha. Waktu itu kebetulan hari Jumat. Maka Nabi SAW suruh pasukan bergerak, pergi ke medan perang, habis sholat duha. Kata Abdullah bin Rawaha, saya tahu pasukan akan jalan lambat, karena jumlahnya banyak 3.000 orang, lambat jalan. Maka saya bilang lebih baik saya mengejar pahala sholat Jumat bersama Nabi SAW. Sholat Jumat bersama Nabi SAW, gitu kan? Maka saya pun sholat Jumat bersama Nabi SAW. Nabi selesai salam, lihat ada Abdullah. Kenapa ada Abdullah nih? Ditanya kenapa kok ya tidak ikut dengan pasukan tadi? Dia bilang, ya Rasulullah, saya pikir pasukan lamban, pasti saya bisa menjangkaunya. Saya kejar dulu pahala sholat Jumat bersama anda, 1000 pahala sholat Jumat, gitu kan, di Masjid Nabawi. Saya kejar dulu, baru saya kejar pasukan. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Abdullah, kalaupun kau mengerjakan apa saja ibadah, bukan cuma ini, apa saja, kalau kau infakkan semua ada di muka bumi ini, termasuk Jumat yang kau kerjakan dengan saya ini, kalau mau disamakan dengan apa yang mereka lakukan tadi pagi sampai sekarang, kau tidak akan bisa menjangkau pahala mereka. Jadi kita lihat di sini, bagaimana perintah Nabi SAW harus didahulukan dalam segala hal. Dan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, ya, mereka hadir bersama Nabi SAW. Mereka hadir dalam kehidupan mereka. Bagaimana ini caci maki, gitu kan? Baiklah, sekarang kita langsung ke pertanyaan saja. Bagaimana sikap saya sekarang? Maka kita jawab dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat memaafkan atau menghapuskan semua kesalahan sebelumnya. Selama ibu atau bapak atau ukhti dan akh ini bertaubat nasuha kepada Allah dari perbuatan tersebut, insya Allah akan dimaafkan. Insya Allah akan dimaafkan. Dan sekarang ya, gunakan kesempatan karena sudah faham untuk mendakwahi teman-teman juga yang terpengaruh dengan pemahaman itu. Luruskan. Sekarang malah hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekarang malah muliakan para sahabat. Begitu caranya. Karena para ulama mengatakan kalau saat ini kita punya masalah, pernah menggibah, pernah menggunjing seseorang yang dasarnya memang sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, ya, kita harus bagaimana? Kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, berbuat baik untuk dia, menyebut-nyebut kebaikannya. Seperti itulah. Nah, kita sekarang memuji-muji Nabi SAW, bersalawat kepada beliau SAW, hidupkan sunnahnya, ya, hadir di majelis-majelis yang menjelaskan tentang penyampaian hukum-hukum yang beliau sampaikan. Dan juga yang lain-lain tentunya, seperti misalnya menjauhi larangannya dan adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi. Allahu a'lam.